Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah studi kependudukan. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai capaian pembelajaran kuliah, lalu juga mengenai topik-topik yang akan disajikan atau kita diskusikan dalam mata kuliah studi kependudukan ini. Untuk topik kali ini, kita akan membahas mengenai model transformasi demografi. Ini adalah pertemuan kedua. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai transisi demografi. Jadi ada dua istilah yang akan kita gunakan, yaitu ada model transformasi demografi, ada model transisi demografi. Nah, tujuannya apa kita mempelajari ini? Kita ingin menjawab sebuah pertanyaan besar, gitu ya. Mengapa atau apa saja sih faktor yang mempengaruhi jumlah atau ukuran penduduk, gitu ya, jumlah penduduk. Jadi yang kita ketahui bahwasannya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, dari masa ke masa mengalami perubahan. Saat ini kemungkinan jumlah penduduk itu berjumlah 8 miliar orang. Anda bayangkan 100 tahun yang lalu jumlahnya tidak sebanyak itu. Apa yang membuat jumlah penduduk itu berubah ukurannya. Namun sebelumnya eh, izinkan saya membahas mengenai konten yang ada di PowerPoint ini. Tentu yang akan kita bahas agar tidak melenceng jauh, kita membahas mengenai capaian pembelajaran spesifik di sesi ini. Nah, di sini tertulis diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan berbagai macam faktor yang mempengaruhi ukuran atau jumlah dari populasi. Lalu kita membahas mengenai model-model dalam transformasi demografi, yaitu apa saja sih faktor yang mempengaruhi jumlah populasi. Nah, tentu untuk mengetahui apakah mahasiswa sudah mencapai uh, tujuan pembelajarannya, sejauh mana mereka memahami uh, topik yang diajarkan, maka akan ada assignment atau tugas dalam bentuk nanti diskusi. Kalian menganalisis sebuah kasus terkait dengan materi kali ini, yaitu mengenai model transformasi demografi. Oke, saya rasa jelas. Oke, sebagaimana disebutkan sebelumnya, tujuan pembelajaran spesifik di sesi ini itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan beberapa beberapa kejadian demografi atau demographical event eh, yang berdampak atau memiliki dampak kepada peningkatan jumlah populasi. Sebelumnya, kejadian demografi, jika Anda ingat di pertemuan pertama, itu ada tiga ya. Ada kelahiran, ada kematian, ada perpindahan penduduk. Nah, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan perpindahan penduduk ini, mana yang meningkatkan jumlah populasi sebuah daerah atau tempat misalkan. Nah, dari ketiga kejadian demografi, mana sih yang meningkatkan jumlah eh, populasi, begitu, itu nomor pertama atau tujuan pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran kedua, diharapkan kalian dapat menjelaskan dari tadi kejadian demografi itu yang ada tiga, tingkat kematian, tingkat kelahiran, dan perpindahan penduduk. Dari ketiga faktor itu, mana yang memiliki atau berdampak pada penurunan jumlah populasi. Lalu yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa memberikan beberapa model transformasi demografi terkait dengan tadi apa
kejadian demografi gitu ya. Ketika misal gitu ya, ketika tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah, tetapi ada migrasi positif, yaitu orang masuk ke sebuah daerah lebih besar daripada orang yang keluar. Dampaknya bagi jumlah populasi di daerah tersebut apa? Apakah meningkatkan jumlah populasi, apakah menurunkan jumlah populasi, atau bahkan populasinya tidak berubah. Nanti kita akan belajar di sana. Jadi ada berbagai macam kombinasi dari kejadian demografi yang juga memberikan berbagai macam prediksi terhadap jumlah populasi yang akan terjadi. Nah, ke semua itu, jadi mengapa atau atas pertanyaan mengapa jumlah populasi itu berubah-ubah, kita akan jelaskan di dalam konsep namanya adalah demographic transformation atau perubahan demografis. Jadi perubahan demografis kalau Anda baca di slide pada pertemuan pertama, jadi ilmu demografi itu mempelajari jumlah, distribusi, dan komposisi jumlah atau ukuran dari sebuah populasi pada sebuah daerah di waktu tertentu, itu jumlahnya akan berubah-ubah. Nah, faktor apa saja yang membuat jumlah itu berubah-ubah? Nah, kita menjawab karena faktor demografi, yaitu apa? Ada orang mati, ada orang lahir, dan ada orang pindah. Tentu misalkan di Kabupaten Banyumas jumlah penduduknya bertambah karena 3 faktor itu saja. Orang mati, orang lahir, dan orang keluar dari Banyumas. Nah, ketika kejadian demografi itu tidak semuanya satu arah gitu ya. Misalkan apa yang terjadi dengan jumlah populasi di Banyumas ketika tingkat kelahiran lebih besar dari tingkat kematian. Nah, apa model transformasi demografisnya yang membuat kita bisa menjelaskan oh dampaknya terhadap jumlah populasi akan meningkat, menurun, dan sebagainya. Jadi dalam menganalisis mengapa atau dalam menjawab mengapa jumlah populasi itu mengalami perubahan sepanjang waktu, nah ini hanya ada dua dalam menganalisisnya. Yang pertama adalah tadi menganalisis faktor apa saja yang membuat jumlah penduduk itu bertambah besar. Kira-kira apa yang membuat jumlah penduduk itu bertambah menjadi lebih banyak? Sudah disinggung tadi, yaitu adalah tingkat kelahiran dan perpindahan penduduk. Jadi misal apa sih yang membuat jumlah populasi atau ukuran populasi di Banyumas itu bertambah besar? Ya tentu karena banyak orang lahir, atau karena ada orang lahir. Tentu juga karena pendatang, ada orang migrasi masuk ya. Jadi tingkat kelahiran hidup gitu ya, disebut sebagai fertility, lalu pendatang masuk ke sebuah daerah tentu meningkatkan jumlah populasi di daerah tersebut. Dan sebaliknya, apa sih yang membuat jumlah populasi itu berkurang gitu ya? Tentu kematian dan perpindahan penduduk ke luar daerah tersebut. Nah, jadi dalam menganalisis mengapa jumlah penduduk itu bertambah, apa saja yang membuat jumlah penduduk berkurang, ya hanya 4 kejadian ini atau 3 kejadian ini kalau kita uh, rangkum migrasi masuk dan migrasi keluar sebagai kejadian migrasi saja. Nah, dari kedua faktor tersebut, dari kedua faktor yang tadi yang menambah populasi dan faktor-faktor yang mengurangi populasi, itu kita bisa membuat berbagai macam model. Model ini disebut sebagai model transformasi demografi. Contohnya seperti ini. Misal dalam sebuah daerah gitu ya. Dalam sebuah daerah pada waktu tertentu tingkat kematian itu lebih tinggi dari tingkat kelahiran atau angka kematian lebih tinggi dari angka kelahiran. Tetapi, nah ini tetapi ada
migrasi positif. Apa itu migrasi positif? Orang datang ke daerah tersebut lebih banyak daripada orang yang keluar dari daerah tersebut. Lalu, apa prediksi terhadap jumlah populasi yang bakal terjadi? Ini ada 3. Bisa jumlah populasi itu di daerah tersebut bertambah, bisa jumlah populasi itu turun, atau bisa saja tidak berubah. Lalu apa sih yang membuat populasi itu turun di daerah itu padahal tingkat apa sih yang membuat jumlah populasi itu naik di daerah tersebut padahal tingkat kematiannya lebih tinggi daripada tingkat kelahirannya? Kok bisa jumlah populasi itu bertambah banyak? Jikalau ini populasi dapat bertambah jikalau migrasi positif itu lebih besar daripada selisih tingkat kematian dan tingkat kelahiran. Tentu ini sudah jelas ya, mudah dicerna gitu ya. Kalau selisih antara orang mati dengan orang hidup itu lebih kecil daripada jumlah orang yang masuk dibandingkan orang yang keluar, maka selisihnya masih tinggi orang yang masuk ke daerah tersebut. Dampaknya apa? Tingkat populasi bertambah besar atau jumlah penduduk di daerah tersebut bertambah besar. Lalu bisa juga kemungkinannya jumlah penduduk di daerah tersebut menurun ketika apa? Jika migrasi positif tidak dapat menutupi selisih antara tingkat kematian dan tingkat kelahiran. Misalkan angka kematiannya 2 per 1000 bayi, lalu angka kelahirannya misalkan angka kematiannya 4 per 1000 bayi, lalu angka kelahirannya 1 per 1000 bayi, kan selisihnya 3, lebih banyak bayi yang meninggal, 3 penduduk gitu ya. Tetapi selisih migrasi positifnya itu orang yang masuk ke daerah tersebut misalkan 2 per 1000 dan orang yang keluar 1 per 1000. Masih ada 1 positif migrasi 1 per 1000. Tadi selisihnya 3, tapi orang yang masuk itu cuman 1 per 1000. Dampaknya apa? Ya tentu jumlah populasi mengalami penurunan. Tingkat populasi juga bisa stabil pada kondisi ini. Bagaimana bisa stabil? Jika tingkat migrasi positif itu sama dengan selisih tingkat atau angka kelahiran dengan angka kematian. Nah, dari sini saja kita bisa memiliki beberapa model transformasi demografis. Sekarang kita ubah sedikit asumsinya, misalkan masih sama tingkat kematian atau angka kematian di suatu daerah lebih besar daripada angka kelahirannya, namun sekarang itu bukan positif migration atau migrasi positif, tapi sekarang adalah migrasi negatif. Jadi orang yang keluar di daerah tersebut itu lebih banyak daripada pendatangnya. Apa yang terjadi? Kira-kira jumlah penduduk kemungkinan besar akan mengalami penurunan. Ini sudah jelas ya, kalau selisih yang meninggal dengan yang hidup itu banyak yang hidup, ditambah lagi orang lebih banyak keluar daripada orang yang masuk di daerah tersebut, ya jumlah populasi di daerah tersebut ya tentu akan mengalami penurunan. Sekarang kita memiliki model ketiga, contoh lain misalnya. Nah, dalam hal ini, bagaimana jika angka kematian atau tingkat kematian itu sama dengan angka kelahiran? Misalkan di suatu daerah itu angka kelahirannya 1 per 1000 dan angka kematiannya juga sama, 1 per 1000 penduduk. Nah, namun ada migrasi positif, yaitu pendatang ke daerah tersebut lebih banyak daripada orang yang keluar dari daerah tersebut. Apa dampaknya? Bisa diperkirakan?
yaitu jumlah populasi akan bertambah. Ini model ketiga. Lalu model keempat, jikalau tadi angka kematian dan angka kelahiran itu sama, tetapi sekarang kasusnya adalah orang yang keluar dari daerah tersebut lebih besar daripada pendatang ke daerah tersebut, dampaknya pun kepada jumlah populasi hanya satu, yaitu jumlah populasi akan mengalami penurunan. Lalu jikalau tidak ada migrasi sama sekali, bagaimana? Ketika angka kelahiran sama dengan angka kematian, tetapi tidak ada perpindahan penduduk atau bisa jadi jumlah orang yang keluar dari daerah tersebut dengan jumlah pendatang yang masuk ke daerah tersebut itu sama tingkatnya, apa yang terjadi? Ya, tentu tidak ada perubahan dalam jumlah penduduk. Population is stable, gitu ya. Nah, itu 5 dari beberapa model transformasi demografi yang bisa diprediksi dari kejadian demografi tadi. Kejadian demografi itu orang lahir, orang hidup, lalu orang berpindah. Itu bisa memberikan prediksi terhadap jumlah populasi. Kita baru mempelajari ada 5 gitu ya. Nah, ini untuk tugas kalian, tolong sebutkan 3 sisa dari prediksi model transformasi demografi ini ketika untuk grup 1, apa yang terjadi ketika jumlah atau angka kelahiran itu lebih besar daripada angka kematian dan ada migrasi positif. Lalu untuk kelompok 2, apa yang terjadi dengan jumlah populasi ketika tingkat kelahiran itu lebih tinggi daripada tingkat kematian atau angka kematian, tetapi ada kejadian migrasi negatif. Oke. Untuk kelompok 3, apa yang terjadi dengan jumlah populasi ketika angka kelahiran itu tinggi atau lebih tinggi daripada angka kematian, tetapi tidak ada perpindahan penduduk. Nah, ini silahkan kalian kerjakan dengan grup masing-masing, kelompok masing-masing, lalu disubmit ke kelas Google Classroom kita. Nanti akan saya buatkan tempatnya, maksimal Anda kumpulkan hari Jumat jam 24 ya, atau jam 12 malam. Saya rasa itu silakan kalian jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi, terkait tugas, lalu bisa dituliskan di komentar di Google Classroom. Oke, saya rasa cukup jelas. Sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.